Universitas PGRI Bernegara, kemudian dilanjutkan oleh laporan Ibu Ketua Panitia kegiatan penguatan kapasitas kemahasiswaan tahun 2023. Adik-adik yang berbahagia serta para pimpinan, Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Bernegara, patut kiranya acara ini ditutup dengan doa, dengan harapan semoga acara kita akan memberikan dampak dan manfaat yang gemilang bagi adik-adik sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka, perkenankanlah kami membuka acara kita kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa al-Qur'aniyah salihah wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga berkah Al-Fatihah senantiasa melimpah curah pada kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang kami banggakan, acara berikutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh menyanyikan Mars Kuniwara. Untuk itu kami mohon kepada adik-adik serta para undangan untuk berdiri. Baiklah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk berkenan menunggu sejenak. Selamat datang kepada Bapak Warik 1 Dr. Fuad Jafidi. Kami perkenankan untuk menempati bangku di depan. Indonesia Raya, merdeka.
kembali. Kepada Bapak Warik 1 diperkenankan untuk ikutan. Baiklah Bapak Ibu serta undangan, tak lupa adik-adik kami yang sangat banggakan. Berikutnya yakni sambutan Rektor Universitas PGRI Ulanegara. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Rektor tercinta kita, Bapak Dr. Daryono MD. Kepada beliau kami mengaturkan. Cek. Ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Rektor kita, Wakil Rektor 1, Dekan FAI, dan segenap panitia, ketua panitia dan perangkat yang terlibat, dan saudara-saudara mahasiswa fungsionaris UKM Ormawa yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya, mari saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini, kita semuanya dalam keadaan yang bahagia dan dapat mengikuti kegiatan penguatan penguatan kapasitas mahasiswa. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak kemudian hari mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang memang ditunggu-tunggu dan kegiatan yang sangat penting untuk menyiapkan Ormawa, UKM, HMBS, dan fungsionaris yang ada dalam organisasi ini. Barangkali ini baru yang pertama, baru yang pertama, dan saya minta kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dengan nomor induk 2021 atau 2022. Coba saya pengen ngecek yang NIM-nya 2022 aja. Oke, yang NIM-nya 2021. Oke, NIM-nya 2020. Enggak ada. Saudara sekalian, kenapa saya minta NIM-nya NIM 2021-2020? Berdasarkan pengalaman yang selama ini, UKM dan fungsionaris kemahasiswaan kita itu didominasi oleh angkatan-angkatan tua. Sehingga ketika mereka berada sudah di semester 7, ketika mereka berkegiatan kemudian lesu karena mereka sudah sibuk dengan kegiatan akhir kuliah, BPL, KKS, skripsi. Itu menjadikan kegiatan kemahasiswaan ini kurang bergairah. Sejak saya mendapat amanah menjadi rektor, saya kemudian mempelajari tentang kemahasiswaan kita.
Kemudian beberapa hal sudah kita coba benahi. Pertama kita benahi dari sisi kepengurusan. Ormawa, pengurus Ormawa itu saya minta itu sudah, atau mahasiswa yang berada di semester 5 dimudahkan. Bukan mereka yang berada di semester 7, kecuali yang di BEM. Karena BEM itu sedikit banyak perlu senioritas itu. Karena dia sebagai organisasi yang tertinggi setidaknya memiliki tugas membina dari Ormawa ada. Jika orang-orang yang ada di BEM barangkali boleh ditolerir di angkatan semester 7. Tapi itu pun menurut saya juga kurang efektif. Berdasarkan pengalaman juga yang sudah semester 7 itu untuk kegiatan, menggerakkan kegiatan organisasi itu sudah tidak bisa full time lagi karena berkejaran itu dengan tugas-tugas akhir, karena kembali tidak efektif. Belum lagi ketika nanti diminta LPJ dari kegiatan yang dilaksanakan, itu sebagian mereka sudah lulus, sehingga kita sudah tidak bisa lagi menuntut atau meminta LPJ-nya seperti apa. Kemudian yang menjadi masalah di lembaga, di universitas ini menjadi masalah ketika harus melaporkan atau membuatkan LPJ dari kegiatan mahasiswa itu. Dan kami direktorat itu membuatkan LPJ, melaporkan kegiatan kita, keuangan kita kepada BPAPB. Nah, ketika Ormawa itu pengurusnya sudah lulus, kemudian sulit ditagih LPJ, maka ini menjadi catatan bagi kami sendiri. Ini kita tidak bisa meng-LPJ kan. Yang kedua, ya catatan hitam bagi universitas akhirnya bahwa ada sejumlah kegiatan, ada sejumlah dana yang tidak bisa diefektifkan karena faktor kepengurusan Ormawa yang sudah demisioner atau sudah lulus. Nah, itu hal-hal yang kemudian melatar belakang kenapa kita mengambil kebijakan peremajaan. Pengurus UKM Ormawa HFS kita remajakan di semester 5 dan semester sebelumnya, semester 5, semester 3. Nah, di sisi yang lain kita memang ingin memberi kesempatan kepada mahasiswa semester 7 itu untuk fokus pada penyelesaian studi, tidak lagi banyak dibebani oleh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang menyita waktu sehingga mereka tidak bisa selesai atau lulus tepat waktu. Itu yang kita inginkan. Biarkan yang semester 7 fokus pada akhir studi sehingga mereka lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang juga bisa maksimal. Maka dua hal ini kemudian menjadi pertimbangan pokok atas kebijakan mengapa pengurus Ormawa itu kita remajakan. Nah, saudara termasuk yang memiliki kesempatan itu mungkin generasi pertama ya Pak ya. Generasi pertama Ormawa yang mengikuti kebijakan di semester 5 ya. Nah, konsekuensinya apa saudara? Maka lembaga ini harus menyiapkan saudara lebih bagus lagi. Menyiapkan saudara lebih bagus lagi, termasuk hari ini adalah bagian dari upaya untuk menyiapkan fungsioner mahasiswa untuk lebih siap mengemban tugas sebagai organisator di Ormawa masing-masing. Kemudian dari sisi program kita juga melakukan perubahan seperti itu. Mohon maaf ini saya sampaikan ulang di forum ini bahwa penataan organisasi kemahasiswaan di bagian kedua adalah program.
kita menitipkan 3 program utama ini yang harus ada di semua ormawa. Satu, program penguatan organisasi atau peningkatan kapasitas organisasi. Yang kedua, program prestasi. Prestasi itu bisa prestasi ormawa, bisa prestasi ormawa internal mahasiswa, juga bisa prestasi yang sifatnya untuk keluar. Sedangkan yang ketiga adalah program yang sifatnya promosi. Jadi saudara-saudara ormawa perlu melakukan kegiatan yang sifatnya show of force keluar. Itu bagian dari promosi ormawa masing-masing, dan itu juga merupakan promosi kampus di luar. Sehingga ormawanya dikenal di luar, kampusnya juga dikenal di luar. 3 program pokok ini wajib ada dan itu yang didanai. Selebihnya boleh program-program yang lain sesuai dengan kekhasan masing-masing, seperti halal bihalal, buka bersama, dan macam-macam itu silakan. Tapi itu silakan dengan menggunakan dana swadaya yang diperoleh dari mungkin sponsor, mungkin iuran dari anggota dan sebagainya. Oke. Dan saya lihat semua ormawa sudah melakukan itu, dan mari kita minta untuk yang belum agar merevisi itu. Nah, saya melihat kemudian di akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini bagus, kegiatan mahasiswanya sangat antusias. Kecuali beberapa UKM yang per hari ini belum menyerap anggaran, artinya belum mengadakan kegiatan. Kemana saja ini ormawanya? Ini antara ada dan tiada. Saya memberi apresiasi kepada ormawa yang sudah melakukan kegiatan dan menyerap anggaran. Saya tahu ada yang sudah melakukan kegiatan sampai menghabiskan 30 juta per kegiatan, bahkan lebih. Padahal proteknya hanya 3 juta ya per ormawa, betul ya? 3 juta per ormawa, sedangkan BEM 6 juta. Oke. Nah, ke depan saudara, ke depan di tahun keempat di periode kami ini, kami punya prioritas di bidang kemahasiswaan. Kami punya prioritas di bidang kemahasiswaan, artinya apa? Di tahun keempat ini, kami ingin kegiatan kemahasiswaan kita lebih gebiar, lebih ramai, lebih berbobot, dan ya lebih dari yang kemarin. Konsekuensinya apa? Anggaran organisasi kemahasiswaan ini tahun depan kita tingkatkan, kita naikkan. Tidak lagi 3 juta, tapi akan kita usulkan untuk dinaikkan, agar ormawa lebih bergairah untuk beraktivitas. Yang kedua, saudara-saudara, untuk sekretariat ormawa yang saat ini saya pantau ada yang aktif ditempati, ada juga yang tidak ditempati, asal ada namanya. Insya Allah tahun depan, ormawa, sekretariat ormawa sudah kita coba perbaiki, kita geser. Alhamdulillah, tahun 2023 per September nanti kita sudah bisa menempati gedung X SMK PGRI 4. Itu sudah kita beli, sudah dibeli Uniwara, dan per September ini sudah bisa kita pakai untuk perkuliahan dan untuk kegiatan yang lain. Ini yang akan segera mendapatkan tempat bagus ini FAI ini, Pak Dekan, Pak Munir ini. Pak Munir, FAI nanti kita fokuskan di sana kantornya, kantor dan ruang dosen di sana. Ada ruang bekas ruang guru, ruang kepala sekolah yang cukup bagus, cukup luas, Pak Munir. Puas, Pak. Ya.
Ya, alhamdulillah SMK sudah mulai tahun ajaran ini, tahun ajaran 2023 ini sudah pindah ke tempat yang baru di nggak tahu jalan apa ini namanya. Doropayung. Doropayung, Oke. jalan Doropayung. Minggu depan timurnya Serbaguna itu ada pagar itu sudah kita akan robohkan, sehingga sudah menyatu antara lokasi kita dengan lokasi X SMK. Pohon bambu itu akan kita bersihkan. Minggu depan akan kita mulai. Nah, ini akan segera kita efektif akan gunakan. Termasuk saudara yang sedang kita pikirkan dan kita usulkan, sekretariat sekitar Ormawa itu nanti kita akan relokasi di sekitaran bangunan X SMK itu. Pertama yang nyepit-nyepit ya, yang HMPS, FTS itu ya, itu yang nyepit-nyepit itu. Termasuk yang lain nanti akan kita hitung, akan kita press mana-mana yang bisa kita gunakan untuk sekretariat Ormawa. Nah, yang mendapatkan berkah adalah kepengurusan Ormawa yang akan datang ya. Yang akan datang. Ya, saya berharap, kami berharap diantaranya adalah saudara-saudara ini. Yang hari ini kita undang itu adalah yang kita harapkan juga nanti bisa melanjutkan menjadi pengurus Ormawa di tahun 2023-2024. Nah, oleh karena itu kami mengharap Pak Wakil Rektor 3 untuk memulai mengidentifikasi kebutuhan ruangan, kebutuhan fasilitas untuk Ormawa. Nanti akan kita lihat, kita carikan di tempat yang baru bisa. Begitu Pak. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain yang memang dibutuhkan untuk pengembangan mahasiswa. Ini penting karena kami tahu bahwa kampus ini dan kampus dimanapun hidup berkembang ya dilihat dari aktivitas kemahasiswaan. Dari aktivitas kemahasiswaannya, kalau mahasiswanya aktivitasnya bagus, ramai, meriah, maka kampusnya kelihatan hidup. Dan saya sudah mendapatkan semacam ucapan selamat dari beberapa perusahaan yang selama ini telah mensupport kegiatan kemahasiswaan. Jadi saya pikir perusahaan itu ketika dikirimi proposal itu marah ya, atau tersinggung atau tidak senang. Ternyata tidak. Beberapa perusahaan itu justru senang dan memberi apresiasi ketika mahasiswa-mahasiswa itu mengajukan proposal permohonan bantuan untuk kegiatan. Yang sudah menyampaikan secara terbuka kemarin CGI ya, Jedang Indonesia, dan mengapresiasi kegiatan mahasiswa Uniwara itu sangat luar biasa. Dan CGI punya kerjasama dengan Uniwara. Uniwara satu-satunya perguruan tinggi di Pasuruan ini yang diterima untuk bekerja sama MOU dengan CGI. Yang lain tidak. Nah, ini penting saudara-saudara untuk saya sampaikan kepada saudara, lanjutkan aktivitas kemahasiswaan, ramaikan, meriahkan. Itu bukti sebagai eksistensi saudara sebagai mahasiswa, eksistensi saudara sebagai Ormawa, dan tentu juga eksistensi sebagai Uniwara. Oke, saya pikir ini saudara yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap
saudara-saudara adalah misionaris yang di tahun akan datang, setahun lagi saudara berada di puncak-puncak manajemen di Ormawa masing-masing. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang akan mengambil keputusan, akan menjadi motor di Ormawa masing-masing. Hari ini adalah upaya untuk menyiapkan saudara agar siap menjadi motor, agar siap menjadi penggerak bagi Ormawa masing-masing di pengurusan yang akan datang. Maka saya ucapkan selamat kepada saudara yang hari ini telah hadir dan mengikuti berdasarkan catatan daftar hadir yang tidak hadir dari Pramuka. Pramuka nggak hadir. Kemudian dari BEM ada ya dari BEM ada ya. Coba saya cek daftar hadir ini benar apa enggak ya? Dari Mapala Dewa maju. Oke. Dari Manunggal. Teater Manunggal. Oke. Dari Solvoice. Oke. Dari PIK. Oke.